Selamat datang jiwa yang terpilih. Jangan sentuh orang-orang yang telah aku pilih dan jangan celakai nabi-nabiku. Itu bukan sekadar saran, itu adalah peringatan dari alam semesta. Karena saat Tuhan berkata, jangan sentuh, itu bukan hanya soal fisik. Itu berarti, jangan berbohong tentang mereka, jangan merencanakan kejahatan terhadap mereka, jangan bergosip tentang mereka, dan demi keselamatanmu sendiri, jangan remehkan mereka. Izinkan aku bicara dengan jujur dan tegas. Saat kamu tidak menghormati orang yang terpilih, itu bukan cuma tindakan kasar. Itu adalah pelanggaran ke wilayah spiritual yang berbahaya, dan langit mencatat segalanya. Ada fakta yang jarang diketahui. Lebih dari 80% orang yang mencoba merusak, mengkhianati, atau menghancurkan seorang yang benar-benar terpilih, akhirnya mengalami kehinaan di depan umum, kehancuran finansial, atau siksaan spiritual. Bukan karena kebetulan, tapi karena konsekuensi. Karena Tuhan tidak main-main dengan bejananya. Dan tahu apa yang paling mengejutkan? Mulut-mulut yang dulu menyebut mereka gila suatu hari akan berbisik, orang itu memang diutus Tuhan. Tepat sebelum hidup mereka sendiri runtuh seperti tali sepatu dari toko murah. Lucu, sampai karmamu datang dengan wajahmu sendiri. Ini bukan sekadar pesan, bersikaplah baik. Ini adalah pemberitahuan hukum ilahi. Dan jika kamu pernah menjadi satu-satunya yang terpilih di ruangan, kambing hitam di keluargamu, atau cahaya yang mereka coba padamkan, maka kamu pasti tahu, Tuhan tidak hanya melindungi orang-orang pilihannya, Dia membela mereka. Jadi bersiaplah. Karena dalam video ini, aku akan tunjukkan mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang menghina yang terpilih, hanya agar Dia bisa menghakimi mereka dengan energi yang sama yang mereka lemparkan. Kita tidak akan memperhalus kata-kata. Kita akan bicara tentang hukum spiritual sejati, pembalasan ilahi, dan kebenaran keras tentang apa yang terjadi ketika seseorang menyentuh apa yang telah dipilih surga. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Poin pertama, menghina orang terpilih adalah pernyataan perang terhadap kehendak Tuhan. Saat seseorang meremehkan yang terpilih, itu bukan sekadar menyakiti orang. Itu menghina keputusan Tuhan. Ini lebih dalam dari sekadar ego. Ini adalah pemberontakan. Orang yang terpilih tidak memilih dirinya sendiri. Mereka dipilih langsung oleh Tuhan untuk sebuah misi. Seringkali misi itu mengancam kebohongan, ilusi, dan korupsi yang banyak orang cintai. Jadi ketika seseorang mengolok-olok atau mencoba menjatuhkan yang terpilih, mereka secara tidak langsung berkata, Tuhan, Engkau salah pilih. Itu bukan keberanian. Itu kebodohan yang berbahaya. Menghina orang yang terpilih sama seperti berbicara lancang di depan Raja Ilahi, tanpa tahu bahwa Sang Raja sedang mengawasi dari balik tirai. Dan Tuhan tidak hanya mengawasi, Dia mengingat, mencatat, dan merespons. Penghinaan mungkin terlihat sepele di mata manusia, tapi itu membunyikan alarm di alam roh. Surga tidak diam, surga bereaksi. Poin kedua, hadirat orang terpilih mengganggu kenyamanan kegelapan. Ironisnya, banyak orang yang membenci yang terpilih tidak tahu alasannya. Bukan karena kepribadian, tapi karena hadirat mereka. Urapan itu mengganggu iblis-iblis yang sudah jadi sahabat mereka. Saat yang terpilih masuk ruangan, topeng mulai lepas, rahasia terasa terbongkar, dan kebohongan mulai gelisah. Itulah sebabnya mereka menyerang. Tapi saat mereka melakukannya,
Mereka tanpa sadar menyatakan perang terhadap apa yang sedang Tuhan koreksi melalui orang itu. Dan inilah bagian paling penting. Tuhan membela keputusannya dengan lantang. Orang-orang yang pernah menertawakan yang terpilih akan suatu hari membutuhkannya. Mulut yang pernah menghina akan mengucapkan permintaan maaf. Bukan karena yang terpilih memintanya, tapi karena hukum ilahi menuntut keseimbangan. Penghinaan terhadap orang terpilih mungkin tidak langsung mendapat balasan, tapi yakinlah, pasti akan ada balasan. Dan saat itu terjadi, itu tidak terlihat seperti hukuman, tapi seperti segalanya yang mereka bangun perlahan-lahan runtuh, sementara orang yang mereka hina bangkit tanpa berkeringat sedikit pun. Poin ketiga, Tuhan membela yang terpilih dengan caranya sendiri. Itu bukan karma, itu Tuhan menunjukkan siapa yang Ia bela. Lihatlah, orang-orang pilihan tidak selalu langsung bereaksi. Mereka telah belajar, kadang dengan cara yang menyakitkan, bahwa membalas tidak menyelesaikan apapun. Itu hanya mengalihkan perhatian. Jadi mereka diam, bukan karena tidak merasa, tetapi karena mereka telah belajar bahwa waktu Tuhan lebih baik daripada amarah mereka. Dan dalam keheningan itu, di sanalah Tuhan menyimpan murkanya. Bukan murka karena benci, tetapi karena keadilan. Karena ketika seorang yang terpilih dihina, Tuhan tidak buru-buru bertindak secara emosional. Dia menunggu, lalu menghantam dengan ketepatan. Orang-orang yang menyerang orang pilihan mengira mereka menang karena tidak ada respons langsung. Mereka pikir keheningan berarti mereka lolos. Yang tidak mereka lihat adalah saat mereka menyombongkan diri atas momen kecil penghinaan itu. Tuhan sudah menyusun situasi yang akan merendahkan mereka di hadapan orang yang mereka coba permalukan. Tuhan membiarkan mereka merasa aman, sampai Dia tidak lagi. Ketika Tuhan bertindak atas nama orang pilihan, itu tidak dramatis. Itu seperti pembedahan. Ia menghantam reputasi, sumber daya, hubungan, area yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf singkat. Dan saat semua itu terjadi, orang pilihan itu tetap diam, tetap bangkit, tetap berjalan dalam tujuan. Karena keheningan mereka bukanlah tanda menyerah. Itu strategi. Itu kepercayaan. Itu adalah membiarkan Tuhan menangani apa yang daging mereka ingin lawan. Jadi lain kali seseorang mengira orang pilihan lemah karena tidak bereaksi, mereka sebaiknya berhati-hati. Keheningan itu penuh muatan. Dan ketika itu berakhir, begitu juga dengan ilusi kekuasaan mereka. Poin keempat, setiap penghinaan terhadap orang pilihan adalah tagihan yang akan dikumpulkan oleh surga. Menghina orang pilihan bukan hanya momen. Itu adalah transaksi. Mungkin terasa seperti lelucon, gosip, komentar sinis, atau hanya melirik dengan jijik. Tapi di alam roh, setiap tindakan penghinaan dicatat. Surga tidak membiarkannya berlalu. Tidak ada tembakan gratis terhadap seseorang yang dipilih. Setiap pelanggaran dicatat, distempel, dan disimpan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk koleksi ilahi. Dan ketika hari penagihan itu datang, Ia tidak mengetuk. Ia menerobos masuk. Tuhan tidak cepat menghukum, tapi Dia tepat. Itu yang membuatnya lebih menakutkan. Kamu bisa menghina orang pilihan hari ini, dan tidak ada yang terjadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kamu mungkin tertawa, merasa berani, merasa tidak tersentuh. Tapi surga tidak pernah terburu-buru. Semakin lama Tuhan menunggu, semakin besar bunganya, semakin dalam pelajarannya. Dan ketika akhirnya Dia menagih, kamu tidak hanya membayar apa yang kamu katakan atau lakukan. Kamu membayar untuk kesombongan yang kamu pakai saat melakukannya. Dan ini yang lebih menyakitkan. Tuhan tidak selalu mengarahkan penghakiman langsung kepadamu. Kadang, Dia membiarkan anak-anak-Mu berjalan melalui api yang kamu nyalakan. Rasa sakit turun-temurun muncul ketika kesombongan seseorang menjadi kutukan bagi orang lain. Orang tidak sadar bahwa saat mereka memperlakukan orang pilihan dengan salah, mereka tidak hanya menodai tangan mereka sendiri, tapi juga meracuni garis keturunan mereka. Penghinaan itu tidak mati bersama mereka. Itu hidup terus sampai utangnya lunas.
Itulah mengapa beberapa keluarga dihantui oleh pola yang tidak bisa mereka patahkan. Kemiskinan, penyakit, pengkhianatan, kehilangan. Mereka bukan dikutuk oleh dukun. Mereka sedang dikoreksi secara ilahi karena seseorang sebelum mereka memperlakukan bejana Tuhan dengan tidak hormat. Dan surga tidak lupa. Tidak peduli seberapa sukses, rohani, atau tak tersentuh seseorang merasa jika orang pilihan telah dihina, tagihannya masih terbuka. Dan suatu hari, secara diam-diam, sempurna, dan tanpa peringatan, Tuhan akan menagihnya. Poin kelima, Tuhan akan menggunakan orang-orang yang dulu meragukanmu untuk mengumumkan kebangkitanmu. Menghina orang pilihan memiliki plot twist, karena Tuhan tidak hanya membela dalam keheningan. Dia mengubah semuanya menjadi pertunjukan, dan bagian terbaiknya, Dia memastikan bahwa orang-orang yang dulu memutar mata, menertawakan diam-diam, dan menyebut orang pilihan itu delusi, adalah orang-orang yang digunakannya untuk menyiarkan kebangkitannya. Itu bukan balas dendam. Itu ironi ilahi dalam bentuk paling murni. Ketika Tuhan memulihkan orang pilihan, Dia melakukannya secara terbuka, strategis, dan tanpa permintaan maaf. Orang-orang yang dulu meragukan, mengejek, atau membuang orang pilihan tiba-tiba mendapati diri mereka menyebut nama orang itu di ruang-ruang yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan karena loyalitas, karena kebutuhan. Mulut-mulut yang dulu berbisik penghinaan sekarang bergema dengan kekaguman, kadang bahkan dengan obsesi. Karena ketika tangan Tuhan kembali menyentuh kehidupan, cahaya itu tak terbantahkan. Favor itu jelas, dan pergeserannya terlalu keras untuk diabaikan. Ini bukan sekadar kebangkitan. Ini adalah pengalihan ilahi yang memaksa semua orang yang mengira mereka memiliki kata terakhir untuk menelannya kembali di depan umum. Yang lebih brutal, mereka yang dulu bersatu dalam menjatuhkan orang pilihan mulai saling menyerang. Loyalitas runtuh, aliansi bubar. Lingkaran yang dulunya hidup dari penghinaan kini terpecah oleh kekaguman, karena Tuhan tidak hanya menebus orang pilihan. Dia menggunakan kisah mereka untuk membongkar semua pendukung palsu yang mengira bisa bermain-main dengan seseorang yang dipilih oleh surga. Ini bukan soal popularitas, ini soal koreksi. Tuhan tidak membesarkan orang pilihan untuk pamer. Dia membesarkannya untuk mengungkapkan. Dan bagian dari pengungkapan itu, termasuk membuat orang-orang yang dulu meremehkan menjadi penyampai kemuliaan mereka. Begitulah cara Tuhan bekerja. Dia tidak membalas dengan emosi. Dia mengatur. Dia membiarkan penghinaan membangun ketegangan. Lalu Dia membalik naskahnya, begitu dramatis, hingga para pembenci pun mulai terdengar seperti penggemar. Kamu akan tahu, kebangkitan itu sudah diatur secara ilahi. Ketika orang-orang yang membantu mengubur orang pilihan adalah orang yang sekarang menyombongkan diri bahwa mereka mengenalnya sebelum dia bersinar. Itu bukan kebetulan. Itu Tuhan menggunakan para peragu sebagai nabi tak sadar atas kebangkitan yang mereka bersumpah takkan pernah terjadi. Poin keenam, mereka yang tidak menghormati orang pilihan akan mewarisi kutukan yang menyamar sebagai kebetulan. Sebagian besar orang tidak menghubungkan kehancuran mereka dengan penghinaan yang pernah mereka lakukan. Mereka pikir hidup ini sekadar tidak adil. Mereka menyebutnya nasib buruk, masa sulit, atau semua orang pasti mengalami masalah. Tapi kenyataannya, beberapa kebetulan itu bukanlah kebetulan. Itu konsekuensi. Itu karena saat seseorang menghina orang pilihan, mereka tanpa sadar membuka sebuah pintu. Dan di balik pintu itu, bukan sambaran petir dari langit, tapi keruntuhan perlahan yang tampak biasa, namun sesungguhnya luar biasa. Mereka tidak melihatnya datang. Pertama, pekerjaan yang mereka kira aman tiba-tiba hilang. Lalu, pengkhianatan dari orang yang tidak pernah mereka curigai. Lalu datanglah penundaan aneh. Kegagalan terus-menerus, hubungan yang hancur tanpa sebab. Awalnya tidak tampak seperti kutukan, kelihatannya seperti hidup biasa. Tapi pola yang muncul mengungkapkan kebenaran. Tidak menghormati apa yang telah terpilih oleh Tuhan, tidak hanya akan kembali padamu seperti pantulan. Itu akan kembali seperti bumerang, diam-diam
dan mematikan. Dan yang paling berbahaya adalah dampaknya tidak selalu mengenai orang yang tidak menghormati orang pilihan itu secara langsung. Kadang mengenai kedamaian mereka, kadang mengenai reputasi mereka, kadang masuk secara diam-diam ke dalam kehidupan anak-anak mereka atau keuangan mereka. Itu halus. Ia berbisik lewat kesempatan yang terlewatkan. Ia muncul dalam bentuk kelelahan, frustrasi, atau kerugian yang terus berulang. Mereka akan berkata pada diri sendiri, ini cuma bagian dari hidup. Tapi jauh di dalam hati, roh mereka tahu ada sesuatu yang berubah, dan itu bukan untuk keuntungan mereka. Tuhan tidak perlu mengumumkan bahwa seseorang sedang dihakimi. Dia membiarkan hasilnya yang berbicara, dan ketika kamu menyentuh apa yang telah Dia pisahkan, kamu akan mewarisi sesuatu yang tidak kamu minta. Kekacauan spiritual. Kekacauan itu tidak datang dengan tanda nama bertuliskan, "Ini karena kamu tidak menghormati orang pilihan Tuhan." Ia datang dalam bentuk kesialan yang tidak bisa digoyahkan. Dan saat mereka menyadarinya, kesombongan sudah menggali lubangnya lebih dalam. Itulah sebabnya, tidak menghormati bukanlah hal sepele. Saat seseorang mempermainkan nama, roh, atau tujuan dari orang yang dipilih, konsekuensinya langsung dimulai. Diam-diam, tapi tak bisa disangkal. Dan tidak ada acting atau berpura-pura bahwa itu hanya kebetulan yang bisa membalikan apa yang telah dipicu oleh roh mereka. Poin ketujuh. Orang-orang pilihan memiliki sistem pengawasan ilahi. Tidak hormat akan langsung memberi sinyal ke surga. Apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa orang-orang pilihan tidak menjalani hidup ini tanpa perlindungan atau tanpa kesadaran. Mereka tidak berjalan buta, percaya begitu saja pada siapa yang ada di pihak mereka atau melawan mereka. Mereka dilengkapi dengan sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa, sistem pengawasan ilahi. Roh mereka terhubung langsung ke takhta Tuhan. Itu artinya, saat seseorang mulai merencanakan, berbisik, atau bersekongkol di balik pintu tertutup, surga sudah diberitahu. Pengkhianatan mungkin baru bagi mereka, tapi tidak bagi Tuhan. Kamu bisa coba sembunyi-sembunyi, menurunkan suara, menghapus pesan, tersenyum di depan mereka sambil menyimpan belati di belakang punggungmu. Tapi tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Orang-orang pilihan mungkin tidak selalu tahu bagaimana mereka tahu ada yang tidak beres, tapi mereka merasakannya. Intuisi mereka adalah antena, dan Tuhan menggunakannya untuk mengirim peringatan. Rasa merinding saat berada di dekat orang tertentu. Pergeseran energi yang tiba-tiba. Mimpi-mimpi yang membuat mereka bangun dengan kebingungan. Itu semua adalah peringatan dari ruang takhta. Itu bukan paranoia. Itu perlindungan. Kesalahan yang sering dibuat orang adalah berpikir mereka lolos hanya karena belum ketahuan. Tapi Tuhan tidak selalu langsung menghadapi musuh. Kadang, Dia hanya membatalkan rencana secara diam-diam dan efisien. Dia bisa memblokir panggilan, menunda pertemuan, menghancurkan pertemanan palsu, atau membongkar seseorang melalui kelepasan ucapan. Seluruh rencana bisa runtuh sebelum sempat dimulai. Dan para perencana duduk kebingungan, bertanya-tanya mengapa rencana itu tidak berjalan. Sederhana saja, kamu mencoba melawan seseorang yang memiliki sistem pengawasan ilahi, dan surga mencegat serangan itu sebelum mencapai sasaran. Orang pilihan tidak berjalan secara buta. Mereka berjalan dalam perlindungan. Takhta memantau setiap ruangan di mana mereka disebut-sebut. Setiap hinaan, setiap kebohongan, setiap gerakan diam-diam terhadap mereka. Dan meskipun mereka mungkin tidak membalas, Tuhan pasti akan memberi respons. Itulah sebabnya orang yang mencoba menghancurkan orang pilihan seringkali justru menghancurkan diri mereka sendiri. Karena mereka tidak hanya bersikap licik, mereka memicu protokol spiritual. Dan saat surga sudah turun tangan, tidak ada rencana gelap yang bisa berhasil. Poin ke-8. Perlindungan atas orang pilihan begitu dahsyat hingga terlihat seperti pembalasan. Tuhan tidak bermain-main jika menyangkut orang-orang pilihannya. Tingkat perlindungan atas mereka bukan hanya kuat, tapi dahsyat. Bukan kekerasan dalam arti duniawi,
tapi dalam cara surga menegakkan batasan. Perlindungan itu terlihat seperti pembalasan, karena begitu cepat dan kerasnya menghantam apapun yang mengancam mereka. Orang mengira mereka hanya berselisih dengan manusia biasa. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah memasuki wilayah terlarang dan alarm spiritual langsung berbunyi. Itulah mengapa ketika seseorang menyerang orang pilihan, hidup mereka tidak hanya sedikit berantakan. Itu hancur total, bukan perlahan, tapi secara katastrofik. Mereka tidak hanya kalah argumen, mereka kehilangan rasa hormat. Tidak hanya diblokir, mereka dibongkar. Tidak hanya mundur sejenak, mereka mengalami shutdown spiritual. Ini bukan sial. Ini bukan berlebihan. Ini prioritas ilahi. Karena saat seseorang membawa tujuan yang ditetapkan Tuhan, surga tidak main-main soal gangguan atau penundaan. Siapapun yang mencoba menggagalkan misi itu secara otomatis menjadi sasaran perlawanan dari surga. Ini bukan tentang orang pilihan yang membalas dendam. Biasanya mereka terlalu fokus, terlalu lelah, atau terlalu matang secara spiritual untuk membalas. Tapi justru itu yang menjadi jebakan. Diam mereka adalah undangan bagi Tuhan untuk bertindak. Dan respons Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Itu meledak. Itu tidak hanya membalas. Itu menghapus papan permainan sepenuhnya. Itu sebabnya beberapa orang tidak pernah pulih setelah melawan orang pilihan. Mereka kehilangan hubungan, platform, kredibilitas, kedamaian, dan mereka bahkan tidak sadar bahwa semuanya terhubung ke satu momen di mana mereka mencoba tidak menghormati seseorang yang telah ditandai oleh surga. Yang paling liar, banyak dari mereka bahkan tidak melihatnya datang. Mereka pikir mereka sedang licik. Mereka pikir mereka lucu. Mereka pikir orang pilihan adalah sasaran empuk. Tapi yang tidak mereka tahu adalah menyentuh orang itu sama saja seperti menginjak pemicu nuklir. Tidak ada peringatan. Tidak ada kesempatan kedua. Hanya kehancuran spiritual total. Itu bukan drama. Itu yang terjadi ketika perlindungan ilahi berubah dari pasif menjadi aktif. Tuhan tidak menjaga orang pilihannya dengan santai. Dia menjaga mereka dengan murka. Poin ke-9. Ketidakhormatanmu tidak mengurangi orang pilihan. Itu mendiskualifikasi kamu dari mengakses mereka. Tidak menghormati orang pilihan tidak akan menunda takdir mereka. Itu justru menutup aksesmu sendiri. Inilah yang banyak dilewatkan orang. Mereka pikir gosip, sikap buruk, atau sindiran mereka bisa merusak orang pilihan. Tapi kenyataannya, Tuhan sudah menetapkan jalan orang pilihan itu. Mereka akan naik ke atas, bagaimanapun juga. Ketidakhormatanmu tidak akan menghalangi mereka. Itu justru menghalangimu. Dan pintu yang tertutup itu bukan hukuman. Itu harga dari ketidakhormatan. Tuhan sering menyembunyikan jawaban dari doa seseorang di dalam kehadiran seorang yang dipilihnya. Terobosan, ide, penyembuhan, penyelarasan, semuanya sudah tersedia. Bukan karena orang yang terpilih itu lebih hebat, tetapi karena mereka ditugaskan untuk membawa kunci-kunci tertentu. Namun, ketika orang lain merespons hal itu dengan kesombongan, kecemburuan, atau ejekan, mereka justru kehilangan akses yang sebenarnya sangat mereka butuhkan, yang bahkan tidak mereka sadari. Dan tiba-tiba, hidup mereka mulai terasa aneh. Pintu-pintu berhenti terbuka. Dan mereka tidak tahu alasannya. Itu karena mereka telah menghina wadah yang diutus untuk membuka musim berikutnya dalam hidup mereka. Banyak orang sedang berjuang. Bukan karena mereka terkutuk, tetapi karena mereka membatalkan berkat mereka sendiri lewat perkataan mereka. Mereka kehilangan penyelarasan karena mereka tidak bisa mengenali urapan hanya karena tampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mungkin orang yang dipilih itu pendiam, berbeda, masih dalam proses penyembuhan, masih dalam proses bangkit, tetapi mereka membawa sesuatu yang ilahi. Dan alih-alih menghormatinya, orang-orang mencoba bersaing dengannya, mengendalikannya, atau mengkritiknya. Dan sekarang mereka terjebak.
Bukan karena orang yang terpilih itu melakukan sesuatu kepada mereka, tetapi karena surga mencabut akses mereka. Itulah tragedi yang sesungguhnya. Kehilangan apa yang Tuhan siapkan untukmu karena kamu tidak bisa menangani siapa yang Dia pilih untuk menyampaikannya. Bukan selalu iblis yang menghalangi orang. Kadang-kadang justru sikap mereka sendiri terhadap orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka untuk mengangkat mereka. Pintu yang mereka hina, itulah sebenarnya pintu yang bisa mengubah segalanya. Dan sekarang, pintu itu terkunci. Bukan karena dendam, tetapi karena kehinaan mendiskualifikasi. Akses kepada orang-orang pilihan Tuhan bukan soal popularitas, tapi soal sikap hati. Dan jika sikap itu salah, maka kesempatan itu hilang untuk selamanya. Poin ke-10. Saat kamu mengutuk orang yang dipilih, berkatmu sendiri dialihkan. Ketika kamu mengutuk orang yang dipilih, kamu tidak hanya menebar hal negatif dalam hidup mereka. Kamu sedang mengalihkan berkatmu sendiri. Lihatlah, berkat tidak eksis dalam ruang hampa. Mereka seperti mata uang rohani yang mengalir melalui orang-orang yang selaras dengan tujuan Tuhan. Ketika kamu melemparkan rasa tidak hormat ke dalamnya, itu seperti melempar kunci pas ke dalam roda gigi. Perkenanan yang seharusnya mengalir ke hidupmu malah dialihkan ke tangan orang yang justru kamu coba rendahkan. Ini bukan hukuman, ini keadilan. Tuhan tidak bekerja dalam balas dendam kecil, tetapi dalam penyeimbangan ilahi. Ketika kamu mencoba mengutuk apa yang sudah Dia urapi, kamu tidak hanya menyinggung seseorang, kamu sedang menyinggung sistem surgawi. Dan surga merespons dengan memindahkan apa yang seharusnya menjadi milikmu ke tempat yang akan menghargainya. Pintu-pintu yang kamu harap akan terbuka, mulai tertutup. Kesempatan-kesempatan yang seolah sudah pasti, menghilang. Sementara itu, orang yang kamu coba permalukan justru diangkat. Berkat yang kamu tolak menemukan rumah baru. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ketika kamu melihat orang yang kamu hina atau remehkan berjalan dalam perkenanan yang dulu kamu pikir milikmu. Ini pelajaran berat, tapi salah satu hukum rohani yang paling kuat. Ketika kamu melawan apa yang telah Tuhan tetapkan, perkenanan yang seharusnya untukmu berpindah alamat. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal penyelarasan ilahi. Orang yang dipilih itu bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka taat, selaras dengan kehendak Tuhan, dan membawa sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh semesta. Ketika kamu mencoba merendahkan hal itu, kamu tidak hanya kehilangan perkenanan, kamu kehilangan akses terhadap warisan yang seharusnya menjadi milikmu. Dan inilah yang menyakitkan. Kamu dipaksa menyaksikannya terjadi. Kamu melihat mereka bangkit. Kamu melihat mereka diberkati. Dan sambil menyaksikan semua itu terjadi, kamu sadar bahwa berkat yang seharusnya menjadi milikmu kini telah berada di luar jangkauan selamanya. Dan yang paling menyedihkan, itu bukan salah mereka, itu salahmu. Poin ke-11. Tuhan tidak memberi peringatan 2 kali terhadap orang pilihannya. Terkait orang pilihannya, Tuhan tidak memberi peringatan berkali-kali. Ini bukan kisah kuno dari perjanjian lama, ini kebenaran nyata masa kini. Mungkin kamu bisa lolos dengan tidak menghormati seseorang 1 atau 2 kali. Tapi setelah itu, kamu telah melewati batas, dan surga tidak akan selalu terbuka selamanya. Ada titik di mana kesabaran Tuhan berakhir. Bukan karena Dia cepat marah, tetapi karena tujuannya itu keilahian. Dan ketika kamu menyentuh apa yang telah Dia tetapkan, Dia menarik garis batas. Kasih karunia itu nyata, tetapi bukan tanpa syarat ketika menyangkut bejana pilihannya. Kamu tidak akan mendapat kesempatan tanpa batas untuk menghina apa yang telah ditandai oleh Tuhan. Banyak orang berpikir karena mereka tidak melihat konsekuensi langsung, mereka bisa terus mendorong batas, terus berbicara, terus merencanakan, terus meremehkan. Tapi itulah jebakan sebenarnya. Karena pada akhirnya akan datang momen di mana pintu belas kasihan ditutup. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi kasih karunia tambahan. Tidak ada kesempatan kedua. Bukan karena Tuhan pendendam, tetapi karena Dia melindungi rencananya. Dan rencana itu lebih besar daripada rasa tidak hormat terhadap salah satu bejananya.
Ketika kamu melewati batas itu, respon Tuhan cepat dan tegas. Surga tertutup dan perlindungan yang dulunya ada di sekelilingmu mulai beralih. Jendela kesempatan yang dulu terbuka mulai tertutup. Dan alih-alih berjalan dalam perkenanan, kamu mendapati dirimu dalam musim kekeringan. Hal-hal yang dulu kamu anggap biasa mulai lepas dari tanganmu, dan kamu bahkan tidak sadar itu terjadi karena kamu sudah terlalu lama menguji batas kasih karunia ilahi. Ini bukan permainan, dan bukan karena terlalu keras. Ini soal tatanan ilahi. Ada waktu di mana kasih karunia berubah menjadi senjata keadilan. Dan konsekuensi dari tidak menghormati orang-orang pilihan Tuhan itu cepat dan tak terbantahkan. Ketika Tuhan berkata cukup, tidak ada argumen, tidak ada negosiasi. Dan itu adalah pelajaran yang sayangnya sering dipelajari orang ketika sudah terlambat. Poin kedua, belas. Alasan mereka terus menderita bukan karena sial, tapi karena reaksi ilahi. Beberapa orang yakin bahwa mereka terkutuk. Tidak ada yang berjalan baik dalam hidup mereka. Tapi kebenarannya, penderitaan mereka bukan karena sial, tetapi karena balasan ilahi. Masalahnya bukan karena ada penyihir yang melempar mantra, dan bukan pula karena karma yang membalas. Ini adalah konsekuensi alami dari tidak menghormati seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Mereka menanam benih kehinaan dan kini menuai kehancuran, tetapi mereka tidak mengerti kenapa. Ini bukan kutukan misterius yang secara acak memilih korban. Ini adalah tatanan keadilan ilahi yang alami. Ini bukan sihir, ini matematika spiritual. Dan seperti hukum alam lainnya, ia akan terus bekerja sampai keseimbangan dipulihkan. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa ketidakhormatan bukanlah sekadar tindakan yang tidak berbahaya. Itu adalah investasi dalam penderitaan mereka sendiri. Setiap kata ejekan, setiap isyarat penghinaan, setiap tindakan yang meremehkan, semuanya menanam benih. Dan benih itu tumbuh. Benih-benih itu tumbuh dengan cara yang tidak selalu terlihat jelas pada awalnya, tetapi pada akhirnya, panennya tak terhindarkan. Pekerjaan yang mereka kira akan selalu ada tiba-tiba menghilang. Persahabatan yang mereka andalkan mulai hancur. Masalah kesehatan tampak semakin banyak. Semua itu adalah bagian dari siklus. Siklus yang tidak akan berhenti sampai mereka mengakui apa yang telah mereka lakukan dan berdamai dengannya. Itu seperti menanam duri di tanah dan terkejut ketika duri itu menusuk mereka. Siklus itu tidak akan berhenti dengan sendirinya. Itu adalah hukum spiritual. Hukum itu tidak peduli seberapa menyesalnya mereka setelah semuanya terjadi. Satu-satunya cara untuk menghentikan siklus hukuman ilahi adalah dengan menangani akar masalahnya. Pertobatan. Bukan sekadar berkata maaf, tapi sungguh-sungguh berbalik arah dan mengakui ketidakhormatan yang telah mereka tunjukkan. Sampai mereka melakukannya, siklus itu akan terus berjalan. Itu seperti terjebak di pasir hisap. Semakin mereka berjuang tanpa mengakui penyebab kejatuhan mereka, semakin dalam mereka tenggelam. Ini memang keras, tapi perlu. Benih yang mereka tanam kini telah terkunci dalam panen spiritual mereka. Dan itu tidak akan berubah sampai mereka menghadapi apa yang telah mereka lakukan dan memperbaikinya. Poin ke-13. Orang yang terpilih tidak berdebat. Mereka menyaksikan Tuhan merendahkanmu secara terbuka. Orang-orang yang terpilih tidak membuang energi untuk berdebat. Mereka tidak mengejar validasi dan tentu saja tidak berusaha meyakinkan orang lain tentang nilai diri mereka. Sebaliknya, mereka bangkit. Mereka terus maju dengan kekuatan yang tenang sementara Tuhan yang bekerja keras. Ketika seseorang tidak menghormati mereka, mereka tidak terlibat dalam adu argumen kecil atau mencoba membela diri. Tidak. Mereka mengerti bahwa tujuan mereka lebih besar daripada hinaan sesaat. Mereka cukup terus melangkah. Dan dalam melakukannya, Tuhan memastikan bahwa musuh-musuh mereka hanya bisa menonton dari pinggir. Apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya kemenangan bagi yang terpilih. Itu adalah pelajaran publik bagi yang tidak menghormati. Mereka akan terjebak di tempat yang sama di mana mereka ingin meninggalkan si terpilih. Menyaksikan dengan tidak percaya saat orang yang mereka hina naik lebih tinggi. Mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah rancangan Tuhan.
Sementara orang yang berusaha menjatuhkan mereka tetap diam di tempat. Orang yang terpilih naik, bahkan sering melampaui mereka yang dulu meremehkan. Dan inilah intinya, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pewahyuan. Tuhan tidak hanya meninggikan orang-orang yang dipilih demi mereka sendiri. Dia melakukannya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa anugerahnya tidak bisa ditolak. Kenaikan seorang yang terpilih adalah bukti publik tentang apa yang terjadi ketika kamu menyentuh orang yang salah. Itu adalah wahyu bagi semua orang yang menonton bahwa ada konsekuensi untuk tidak menghormati orang yang terpilih Tuhan. Si penghina akan menyaksikan target mereka menjadi sorotan, kisah sukses, orang yang dibicarakan semua orang, dan mereka tertinggal, tidak mampu memahami bagaimana mereka bisa dari yang berkuasa menjadi yang ditinggalkan. Ini bukan tentang si terpilih membalas. Mereka membiarkan kenaikan mereka yang berbicara. Mereka membiarkan Tuhan yang mengurus penghinaan terhadap musuh-musuh mereka. Sementara itu, si terpilih terus naik dengan diam dan mantap. Sementara mereka yang meragukan dipaksa menyaksikan peningkatan yang dulu dianggap mustahil. Ini adalah keadilan ilahi yang nyata. Dan tidak ada debat apapun yang bisa menyampaikan kebenaran sejelas itu. Poin ke-14. Tuhan akan membiarkanmu naik hanya agar Dia bisa membuatmu tunduk di hadapan yang terpilih. Tuhan tidak takut membiarkan kesombongan membawamu lebih tinggi, karena Dia tahu bagaimana menjatuhkan semuanya dalam sekejap. Beberapa orang begitu dibutakan oleh ego mereka sendiri, begitu yakin bahwa kenaikan mereka adalah karena kehebatan mereka sendiri, sehingga mereka lupa satu hal penting. Waktu Tuhan sempurna. Dan Dia bisa membawamu dari puncak ke dasar dalam sekejap. Dia akan membiarkan kesombonganmu mengangkatmu, hanya untuk mengatur sebuah kerendahan hati yang seterang kesombonganmu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menemukan dirimu dalam posisi di mana tidak ada pilihan selain tunduk di hadapan orang yang dulu kamu hina, yang kamu tertawakan, yang kamu anggap lebih rendah darimu. Ini bukan tentang hukuman. Ini tentang menegakkan hierarki surga. Tuhan tidak bermain-main dengan siapa yang telah Dia pilih. Dan ketika kamu memutuskan untuk tidak menghormati atau meremehkan apa yang telah Dia urapi, kamu mungkin bisa lolos untuk sementara waktu. Tapi akhirnya akan datang, saat di mana Dia akan memastikan kamu menyaksikan kuasa yang dulu kamu coba lemahkan. Dan itu tidak akan terjadi secara diam-diam. Tuhan akan membiarkan seluruh dunia melihatnya. Dia akan memastikan kamu berdiri berhadapan langsung dengan orang yang dulu kamu hina. Dan kamu akan dipaksa untuk mengakui kehebatan mereka. Ini bukan penghinaan. Ini adalah tatanan ilahi. Hierarki surga punya cara sendiri untuk menegakkan dirinya, dan ada konsekuensi untuk mengabaikannya. Kesombongan memang bisa mengangkatmu, tapi juga bisa menjatuhkanmu. Dan ketika kejatuhan itu terjadi, bukan hanya tentang kehilangan, itu tentang kamu menyadari otoritas sejati dari orang yang kamu coba rendahkan. Kamu akan berdiri di sana dengan hati yang ditundukkan, tanpa tempat untuk bersembunyi. Orang-orang yang dulu menyaksikan kamu mengejek, kini akan menyaksikan kamu tunduk di hadapan orang yang kamu hina. Ini bukan Tuhan pamer. Ini Tuhan menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar memegang kuasa. Pada akhirnya, pesannya jelas. Orang-orang yang dipilih Tuhan tidak bisa disentuh. Jalan mereka dilindungi secara ilahi. Tujuan mereka tak tergoyahkan, dan kenaikan mereka tak terhentikan. Kamu bisa melempar batu, berkata buruk, atau mencoba meremehkan mereka, tapi pada akhirnya, kuasa surga akan mengatasi semuanya. Ketidakhormatan yang kamu tujukan kepada mereka bukanlah senjata untuk menjatuhkan mereka. Itu adalah bumerang yang akan kembali kepadamu. Itu adalah hukum ilahi, kebenaran universal yang tak bisa diabaikan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Dan ketika kamu melawan yang telah terpilih oleh Tuhan, kamu tidak hanya menghadapi kekuatan mereka. Kamu menghadapi seluruh kekuatan keadilan, kasih karunia, dan tatanan ilahi dari surga. Jadi ingatlah ini. Orang yang terpilih tidak perlu melawan balik. Mereka tidak perlu berdebat, menjelaskan, atau membalas.
Mereka hanya cukup bangkit. Dan ketika Tuhan mengangkat mereka, itu bukan hanya demi mereka. Itu untuk semua orang agar melihat. Setiap ketidakhormatan, setiap ejekan, setiap serangan adalah panggung untuk pewahyuan. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untukmu. Karena kemuliaan Tuhan akan selalu bersinar lebih terang dari bayang-bayang yang orang coba lemparkan. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyaksikan kebenaran itu sepenuhnya. Kamu akan melihat bagaimana orang yang terpilih, tak peduli berapa kali mereka dijatuhkan, akan tetap berdiri tegak, menang, dan selaras dengan kehendak surga tanpa rasa bersalah. Jadi biarlah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang berani tidak menghormati. Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak melewatkan satu pun hal. Dan ketika saatnya keadilan ilahi dinyatakan, tidak ada yang bisa menghindar dari kebenaran rancangannya. Orang-orang pilihan tidak perlu berperang. Mereka hanya perlu berdiri teguh dalam tujuan mereka. Dan ketika mereka melakukannya, segala sesuatu lainnya akan berjalan pada tempatnya. Setiap ketidakadilan akan diperbaiki. Ini bukan balas dendam. Ini adalah penyelarasan ilahi. Dan itu adalah kekuatan yang tak bisa dilawan siapapun. Jika pesan ini bergema dalam hatimu, jika kamu merasakan kekuatan kebenaran ini jauh di dalam rohmu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Bergabunglah dengan komunitas ini. Komunitas orang-orang yang memahami bahwa keadilan ilahi itu nyata dan bahwa orang-orang pilihan sedang bangkit. Kamu tidak ingin ketinggalan konten-konten kuat yang akan segera hadir. Sekalian, silakan like video ini. Berikan komentar tentang pemikiranmu. Bagian mana yang paling berkesan bagimu? Aku ingin sekali mendengar bagaimana kata-kata ini mempengaruhi perjalananmu. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Karena percayalah, kamu tidak pernah tahu kehidupan siapa yang bisa diubah hanya oleh satu pesan. Ingatlah, ketika orang-orang pilihan Tuhan bangkit, kita bangkit bersama. Teruslah bersinar, teruslah percaya, dan teruslah menyebarkan kabar baik. Terima kasih sudah ada di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kamu.